Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Nurmima Ajija dari kelas 10 Akuntansi 2. Di sini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat. Selamat menyaksikan. Yuk langsung aja kita ke materinya. Studi lanjut di bidang informatika. Definisi informatika. Informatika adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan komputer untuk mengatur dan menganalisis data yang berukuran besar, baik data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Disiplin ilmu informatika. Sistem informasi memperhatikan teknik pengembangan suatu sistem untuk mengolah berbagai macam informasi yang ada. Ilmu komputer mempelajari pemrosesan, pengarsipan, dan penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi informasi dan pemrograman berbasis komputer. Ilmu informasi berfokus pada pengumpulan, klarifikasi, manipulasi, penyimpanan, pengaksesan, dan penyebarluasan informasi untuk keperluan sosial dan kemasyarakatan secara menyeluruh. Teknik komputer terkait dengan pemrosesan data dalam jumlah besar untuk mendapatkan informasi. Keamanan informasi mempelajari kajian proses mengamankan dan melindungi data pada sistem atau komputer. Informatika sosial mengkaji aspek sosial dari teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam perubahan sosial dan organisasional. 4 universitas dengan program studi informatika terbaik. 1. Universitas Bina Nusantara atau BINUS. Program studi teknik informatika BINUS meraih peringkat ke-9 terbaik se-Asia dan ke-78 di kancah global. 2. Telkom University menawarkan program studi jenjang sarjana atau S1 informatika yang meraih peringkat Asia ke-11 dan ke-97 di tingkat global. 3. Universitas Indonesia. Program studi ilmu komputer atau informatika UI berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Komputer atau Fasilkom, meraih ranking ke-13 di tingkat Asia dan ke-121 secara global. 4. Institut Teknologi Bandung menyediakan program studi teknik informatika yang tergabung ke dalam Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, memperoleh peringkat ke-30 se-Asia dan ke-217 secara internasional. Kebutuhan industri terhadap tenaga kerja di bidang informatika. Jumlah tenaga kerja pada tahun 2021, jumlah tenaga kerja di sektor TIK nasional baru sekitar 1 juta orang. Namun, kebutuhannya diperkirakan akan bertambah tiap tahun hingga mencapai 1,97 juta orang pada tahun 2025. Target Kemnaker pada tahun 2030 diperkirakan akan ada 30 juta kebutuhan tenaga kerja di bidang TI di Indonesia. Industri digital setiap tahunnya membutuhkan sekitar 600 tenaga kerja. Kemenkominfo memiliki target untuk menghasilkan 20.000 talenta digital pada 2019. Software Engineer. Software Engineer adalah seorang ahli yang bertugas merancang, mengembangkan, mengelola, menguji, dan mengevaluasi perangkat lunak komputer atau software. Jenis-jenis software engineer: 1. System engineer. 2. Application developer. Keterampilan yang dibutuhkan: bahasa pemrograman seperti IT konsultan. Konsultan IT adalah seorang pakar di bidang IT yang bertugas mengevaluasi sistem IT di suatu perusahaan sehingga mereka dapat mencapai tujuan bisnis yang sudah ditetapkan. Seorang konsultan IT dapat bekerja secara independen atau menjadi bagian dari perusahaan konsultan IT. Biasanya, perusahaan konsultan IT memiliki beberapa konsultan yang membantu klien-klien mereka. Web Developer. Web Developer adalah profesi di bidang teknologi informasi yang bertugas untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara web. Web developer merupakan programmer yang memahami tentang cara membuat website dari nol
dan memastikan performanya selalu optimal. Web developer terbagi menjadi dua, yaitu front-end developer dan back-end developer. Front-end developer. Tugas utama front-end developer bertanggung jawab dalam mengembangkan tampilan dan interaksi antara pengguna dengan website atau aplikasi. Apa yang dikerjakan? Mereka bekerja pada elemen visual seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Semua yang dilihat dan dialami oleh pengguna secara langsung, termasuk warna, font, gambar, tombol, dan menu navigasi, merupakan bagian dari pekerjaan front-end developer. Fokus front-end harus memastikan situs atau aplikasi responsif dan sesuai dengan perangkat yang digunakan oleh pengguna. Back-end developer. Tugas utama back-end developer bertugas mengembangkan database dan logika pemrograman di balik layar. Apa yang dikerjakan? Mereka bekerja pada sisi website yang tidak dapat dilihat oleh pengguna atau sisi server. Bagian yang dikembangkan oleh back-end developer akan dirasakan hasilnya oleh pengguna melalui front-end. Keterampilan back-end developer harus menguasai berbagai bahasa pemrograman seperti Python, Ruby, Java, dan PHP. Kesimpulan presentasi, informatika adalah ilmu penting yang untuk dipelajari mengingat prospek kerja yang sangat menjanjikan apalagi di era digital seperti sekarang ini. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.